Lembah para raja, tempat rahasia, tempat kekuasaan. Disinilah, di lembah yang terjemur matahari ini, sebuah penemuan menggemparkan dunia. Sebuah makam baru, makam kerajaan, tempat peristirahatan terakhir seorang Firaun yang terlupakan. Thutmose II, yang pernah hilang dari sejarah telah ditemukan. Ini bukan sekadar penemuan biasa, ini adalah makam kerajaan pertama yang digali sejak penemuan harta karun Tutankhamun yang legendaris pada tahun 1922. Dunia menahan napas. Mungkinkah ini Tutankhamun lainnya? Mungkinkah makamnya masih utuh, penuh dengan kekayaan? Rasa penasaran sangat terasa. Tim gabungan Mesir Inggris, yang dipimpin oleh para ahli Mesir kuno terkemuka di dunia, bekerja tanpa lelah. Mereka tahu pentingnya momen ini. Mereka hampir membuka babak sejarah yang tersembunyi selama ribuan tahun. Dunia menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu. Kegembiraan segera berubah menjadi kesedihan. Makam yang dulunya merupakan bukti keagungan kekuasaan Firaun, kini berada dalam reruntuhan. Banjir, dahulu kala, telah merusak ruangan-ruangannya. Harta karun makam yang dulunya ditujukan untuk keabadian, berserakan, hancur. Jantung makam, ruang pemakaman, adalah pemandangan kehancuran. Sarkofagus Firaun, yang dulunya dihiasi dengan emas dan batu mulia, tergeletak hancur. Itu adalah pengingat nyata akan perjalanan waktu dan kekuatan alam yang merusak. Namun di tengah reruntuhan, harapan masih ada. Pecahan perabotan pemakaman, pecahan tembikar, dan sisa-sisa persembahan masih tersisa. Ini adalah bisikan masa lalu, petunjuk tentang kehidupan dan kematian Thutmose II. Setiap bagian, sekecil apapun, diperlakukan dengan hormat. Setiap pecahan, sepotong teka-teki, berpotensi untuk membuka rahasia makam. Bejana Pualam, bertuliskan Chartush Thutmose II dan ratunya, Hatshepsut, memastikan pemilik makam. Banjir telah menyelamatkan beberapa benda. Sekumpulan kerucut pemakaman yang digunakan untuk menutup makam, bertuliskan nama Firaun. Kerucut ini, bersama dengan pecahan Stopples kanopi yang dimaksudkan untuk menyimpan organ vital Firaun, memberikan wawasan berharga tentang ritual penguburan. Satu penemuan membuat para arkeolog merinding. Potongan mortar yang digunakan untuk menutup makam, terdapat tulisan-tulisan dengan pigmen biru cerah. Ini bukan sembarang tulisan, itu adalah kutukan, peringatan bagi mereka yang berani mengganggu tidur abadi Firaun. Penemuan makam Thutmose II hanyalah permulaan. Di seberang sungai Nil, di kompleks kuil Deir el-Bahari, tim arkeolog lain sedang menggali keajaiban. Dipimpin oleh Dr. Zahi Hawass yang terkenal, mereka menggali area di dekat kuil pemakaman Hatshepsut, Ratu Thutmose II. Usaha mereka menemukan harta karun artefak yang mencakup berabad-abad, dari kerajaan pertengahan hingga puncak dinasti ke-18. Makam batu yang tersembunyi selama ribuan tahun menghasilkan sisa-sisa pejabat tinggi. Tubuh mereka dihiasi dengan perhiasan dan jimat. Di antara temuan yang paling signifikan adalah blok-blok yang dihias dari kuil pemakaman Hatshepsut. Blok-blok ini, lebih dari 1.500 jumlahnya, diukir dengan relief rumit yang menggambarkan upacara keagamaan dan adegan-adegan dari masa pemerintahan Sang Ratu. Warnanya, bahkan setelah ribuan tahun, tetap cerah. Bukti keterampilan para seniman kuno. Penemuan blok-blok tersebut merupakan terobosan besar. Mereka memberikan informasi berharga tentang pemerintahan Hatshepsut, periode yang diselimuti misteri. Hatshepsut, salah satu dari sedikit Firaun perempuan Mesir, telah berusaha keras untuk memperkuat pemerintahannya, bahkan menggambarkan dirinya sebagai raja laki-laki. Blok-blok tersebut, bersama dengan artefak lain yang digali di Deir el-Bahari, memungkinkan para arkeolog untuk menyusun gambaran yang lebih lengkap tentang pemerintahan Hatshepsut. Mereka mengungkapkan kekuatannya, kesalehannya, dan warisannya sebagai salah satu penguasa Mesir yang paling sukses. Pemugaran kuil Hatshepsut, menggunakan blok-blok yang baru ditemukan, menjadi prioritas. Itu adalah perlombaan melawan waktu, pertempuran untuk melestarikan warisan yang hampir terhapus. Bagian 6, aroma manis keabadian, perjalanan indera penciuman. Sementara para arkeolog bekerja tanpa lelah untuk mengungkap sisa-sisa fisik masa lalu, sekelompok peneliti lain memulai perjalanan unik, perjalanan menuju aroma Mesir kuno. Menggunakan teknologi canggih, mereka menganalisis aroma yang berasal dari mumi yang terawetkan dengan baik. Hasilnya mencengangkan. Alih-alih bau apak dan membusuk yang mungkin orang duga,
Mumi-mumi itu memancarkan aroma yang sangat menyenangkan. Kayu, pedas, manis, dan bahkan bunga adalah beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan aroma tersebut. Para peneliti mengaitkan aroma ini dengan proses pembalseman. Resin dari pohon pinus dan juniper yang digunakan untuk mengawetkan jenazah telah meresap ke dalam mumi dengan minyak wangi mereka, menciptakan kapsul waktu aroma. Bagian 7. Pasir bergeser, perspektif baru tentang Mesir kuno. Penemuan di lembah para raja, Deir el-Bahari, dan laboratorium yang menganalisis aroma mumi menantang asumsi lama tentang Mesir kuno. Kemewahan makam, keindahan artefak, dan aroma mumi yang sangat menyenangkan, melukiskan gambaran yang lebih bernuansa tentang peradaban kuno ini. Penemuan ini menggarisbawahi pentingnya pekerjaan arkeologi yang berkelanjutan. Setiap penggalian, setiap analisis, berpotensi untuk menulis ulang sejarah, untuk memberikan wawasan baru tentang peradaban yang terus memikat dunia. Pasir Mesir tampaknya menyimpan banyak rahasia, menunggu untuk digali. Penemuan makam Thutmose II dan harta karun Deir el-Bahari hanyalah permulaan. Bagian 8. Daya tarik abadi Mesir, magnet bagi dunia. Dunia menyaksikan dengan takjub saat Mesir mengungkapkan rahasianya. Turis berbondong-bondong ke negara itu, ingin menyaksikan keajaiban secara langsung. Penemuan ini menghembuskan kehidupan baru ke dalam industri pariwisata Mesir, menarik pengunjung dari seluruh penjuru dunia. Daya pikat Mesir kuno tampaknya abadi. Piramida, kuil, dan sekarang, makam dan artefak yang baru ditemukan, berfungsi sebagai pengingat kuat akan masa lalu bersama umat manusia. Mesir, sekali lagi, menjadi pusat perhatian dunia, peradaban kunonya menjadi sumber keajaiban dan inspirasi. Bagian 9. Masa depan penemuan, apa yang terletak di bawah pasir. Penemuan tahun 2025 menandai titik balik dalam Egiptologi. Mereka memicu semangat baru untuk mengungkap rahasia tanah kuno ini. Teknologi baru, dikombinasikan dengan upaya tak kenal lelah para arkeolog, menjanjikan penemuan yang lebih inovatif di tahun-tahun mendatang. Rahasia apalagi yang terkubur di bawah pasir? Firaun apalagi yang menunggu untuk ditemukan? Harta karun apalagi yang tersembunyi, menunggu untuk menulis ulang sejarah? Hanya waktu yang akan menjawab. Satu hal yang pasti, pasir Mesir, seperti peradaban yang disembunyikannya, penuh dengan kejutan. Masa depan penemuan cerah, dan dunia menunggu dengan napas tertahan untuk bab selanjutnya dalam kisah Mesir kuno terungkap.